Kami percaya kalau kami hidup dalam jalan-Mu, maka situasi apapun yang terjadi atas kami semua dalam kendali-Mu Tuhan. Dan ketika kami terus mengandalkan-Mu, maka seruat apapun jalan, seberat apapun jalan, maka kami atas pertolongan-Mu pasti akan ketemu jalan keluar. Maka bicara kepada kami, sehingga masing-masing kami punya iman yang semakin benar, menyikapi hidup dengan semakin bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua benar-benar di dunia ini keluar lebih daripada seorang pemenang. Bicara kepada kami siap diberkati, haleluya, amin. Silakan duduk kekasih Tuhan, ada shalom semuanya. Haleluya. Saya mau kesaksian sedikit saudara ya. Minggu ini minggu yang ruwet buat kita, buat saya sebagai gembala ya. Jadi kemarin pagi tiba-tiba dapat kabar channel YouTube kita di hack orang ya. Terus saya sih nggak pusingin soal, jujur aja ya, soal channelnya itu. Kalau channelnya itu hilang juga tinggal buat lagi, it's okay. Cuma saya selalu nekankan sama Phil, sama Sylvie, sama Henry juga, kita tektokan di grup gitu ya. Saya mau fokus supaya yang ikutin ibadah online itu tetap bisa tahu. Maka coba buat lagi channel yang baru sambil yang diurus yang lama. Jadi kemarin tuh sepanjang hari ya saya bergumul aja gitu ya. Di rumah, badannya di rumah tapi pikirannya kemana-mana. Terus nggak tahu kenapa saya habis bersihin burung, ya, si Phil, terus pas saya turun nggak ada, ke gereja katanya. Nah ini yang saya bilang saudara, seberat apapun jalan kita, Tuhan itu lucu gitu ya, Tuhan tuh unik. Si Phil itu nggak ada sama sekali kepentingannya ke gereja. Ya. Dia bisa monitor, bikin channel YouTube baru untuk sementara di rumah bisa, urusin YouTube yang dihack orang lewat Google di rumah pun juga bisa, tapi dia tiba-tiba ke gereja, dan ketika di gereja saya tahu kemudian beritanya bahwa komputer nggak bisa nyala. Coba bayangin saudara, ya. Kalau si Phil nggak ke gereja hari Minggu, terus datang komputer nggak bisa nyala, itu mau diapain? Ya. Kita nggak akan bisa ibadah seperti ini. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruhkan di hatinya si Phil gitu ya, atau Henry, sehingga mereka ada kepikiran untuk ke gereja. Tapi yang saya mau katakan, bahwa seberat apapun jalan kita ya, kalau kita hidup benar, meskipun ya kita berat gitu, kita terhisap lumpur juga, tapi Tuhan tuh punya rencana yang indah gitu. Dan saya bersyukur ya, saya bisa melewati ini, kita bisa melewati ini, meskipun terbatas, saya percaya ibadah hari Minggu ini juga bisa berjalan dengan baik. Saya berikan tema khotbah saya, harta dan hati. Harta dan hati. Kita buka dulu firman Tuhan di Matius 6 ayat 21, saudara. Matius 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan, Matius 6 ayat yang ke-21. Bersama saya, 3-1 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat yang sangat familiar, yang mungkin sering kita dengar, ya. Ayat yang mungkin juga sering dikhotbahkan banyak hamba Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta, apa itu harta? Saya coba cari tahu. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, harta itu barang yang menjadi kekayaan. Baik itu berwujud maupun tidak berwujud, itulah harta. Jadi barang kekayaan kita yang berwujud, entah itu emas, entah itu properti, apapun itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Tidak berwujud itu apa? Karena harta itu bisa orang yang penting damai sejahtera, sukacita, itu bisa disebut juga harta. Ya. Jadi yang penting itu harta adalah barang yang menjadi kekayaan. Apapun yang kita anggap harta, ya pasti akan menggerakkan hidup kita. Saudara bekerja itu bohong kalau saudara tidak berpikir saudara bekerja untuk mencari harta. Dengan kita berpikir, kita buka usaha, kita bisnis, kita bekerja di kantor, itu dengan pikiran kita di akhir bulan kalau kau pegawai dapat gaji, buka toko, ada usaha, ada kesempatan kita dapat cuan gitu ya. Itu akan menggerakkan hidup kita.
Bahkan saya termasuk percaya semua hamba Tuhan juga tahu, meskipun kita mengimani bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, kita semua melayani, bekerja, melayani pikiran kita, melayani hati kita, melayani, kita juga ada di hati kita berharap kita akan bisa hidup yang lebih baik lagi. Yang saya mau katakan, kalau kita mau jujur, harta itu akan menggerakkan hidup kita. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kenapa harta itu bisa menggerakkan hidup kita? Coba kita buka Lukas pasal 6 ayat 45, saudara. Lukas 6 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan bersama saya 31 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak Ibu, mulut itu jangan kita fokus di ayat ini hanya ngomong mulut. Saudara. Mulut itu bagian dari panca indera. Mulut itu bagian dari bagian tubuh kita yang bisa mengekspresikan isi hati kita. Yang paling mudah memang kelihatan dari mulut. Mulutnya jahat, hatinya jahat. Mulutnya baik, hatinya baik. Mulutnya suka ngomongin orang, hatinya juga suka ngomongin orang. Mulutnya bisa gampang mengucapkan maaf, maka hatinya hati yang lembut. Tapi bukan cuma mulut, itu bisa kita ganti dengan kuping, kita ganti dengan mata. Jadi kalau hatimu baik, maka matamu pasti akan suka lihat hal-hal yang baik. Kalau hatimu baik, maka telingamu akan suka dengar berita-berita yang baik. Kalau hatimu jahat, maka gak heran kau suka cerita-cerita yang ngomongin tetangga itu kena musibah, orang ini diselingkuhin, keluarganya berantakan, perceraian. Kenapa? Karena hatimu emang jahat. Maka sukanya dengar-dengar yang memang jahat gitu. Yang saya mau katakan dalam ayat ini, penekanannya adalah hati. Dan kalau dihubungkan dengan Matius 6 tadi, hati itu terkait dengan apa? Harta. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan apa yang ada dalam hatimu itu terekspresi lewat mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita. Jadi kalau mau diurut-urut, saudara, hati itu penting. Tapi ada yang juga penting menurut saya, yakni apa yang kau anggap harta itu. Saya udah teramat sering mengajar bagaimana kita harus menjaga hati. Saya udah sering bicara sama saudara bagaimana kita harus mengundang Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita sudah sering dengar bahwa hati kita harus diisi hal-hal yang baik, firman Tuhan. Saudara mungkin udah bosan dengan ngomongan saya itu. Isi hati dengan hal yang positif, iman yang benar, hal yang baik. Saudara pasti sudah paham kalau dengerin saya selama beberapa tahun. Itu selalu menjadi sesuatu isu yang saya tekankan. Karena saya tahu banget bagaimana hati itu. Hati itu gak bisa dibohongi. Saudara mau pakai topeng kayak apapun, hati itu akan keluar nanti tepat pada waktunya. Saudara mau munafik kayak gimana pun, di tahun ini bisa berhasil menyembunyikan dirimu dari orang. Tahun kedua, 3, 4, 5, 10 sekalipun. Tapi kalau emang hatimu brengsek, maka tunggu waktu aja, kebongkar semuanya. Dan di usia saya yang menjelang setengah abad ini, saya sudah menemukan banyak orang yang selama beberapa tahun bisa menyembunyikan hatinya, tapi akhirnya dibongkar juga atau terbongkar juga. Kenapa? Karena hatinya melekat pada harta yang jahat. Nah saudara, kembali ke Matius 6 ayat 21 tadi. Sekarang coba kita baca ayat yang ke-19, ayat yang ke-20-nya saudara. Ayat 19, ayat 20-nya. Ya. Matius 6 ayat 19. Oke, bersama saya, 3, 1 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baru ayat 21 tadi yang kita sudah baca. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Bapak Ibu menafsirkan ayat ini bagaimana? Kalau kita tafsirkan literal nggak bisa ini ayat. Sebab di ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti kalau kita tafsirkan literal, kita nggak boleh ngumpulin harta sama sekali di bumi ini. Lalu ayat 20-nya, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana kita bisa menafsirkan ini secara literal? Bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di surga? Wong kita masih di bumi. Dan di bumi kita nggak boleh ngumpulin harta. Maka kere dong, miskin dong, minta-minta dong sepanjang hidup kita. Dan apakah di surga nanti kita bisa bekerja menyangkul untuk mendapatkan harta? Kan tidak demikian. Kalau kita baca Alkitab sudah jelas, bahasa Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus kita sudah pahami dengan jelas. Di surga kita nggak akan kerja keras lagi. Nggak akan banting tulang lagi. Tempat penghiburan dari Tuhan buat kita dalam kekekalan. Maka ayat ini harus ditafsirkan hati-hati, saudara. Kalau Bapak Ibu membacanya pelan-pelan, maka akan sampai pada persepsi yang sama dengan saya. Bahwa bukan masalah soal bekerja, mengumpulkan harta di bumi. Dan juga bukan menekankan mengumpulkan harta di surga. Tapi intinya ketika Bapak Ibu dan saya masih dikasihkan Tuhan nafas kehidupan. Masih diberikan anugerah sama Tuhan sehingga kita bisa hidup hari demi hari. Entah sampai usia berapa, 50, 70, 80 kata Mazmurnya Musa. Maka ketika kita hidup ini, ketika kita mengumpulkan harta, karena baik di ayat 19 maupun di ayat 20, ada penekanan hal mengumpulkan harta. Kumpulkanlah harta. Saya sudah mengajarkan tafsir berkali-kali. Kalau ada ayat-ayat yang berdekatan, ada ayat yang diulang, ada kalimat yang diulang, ada kata yang diulang. Itu penting. Surga nggak ada di ayat 19. Bumi nggak ada di ayat yang ke-20. Maka yang penting di ayat 19-20 adalah mengumpulkan harta. Jadi ketika kita mengumpulkan harta, kalau saudara sudah sampai pada pemahaman saya, maka kumpulkanlah harta dengan perspektif surga. Meskipun kau masih ada di bumi. So gak ada yang salah saudara kerja. Gak ada yang salah saudara berbisnis. Gak ada yang salah saudara kumpulkan harta. Gak ada yang salah saudara investasi. Gak ada yang salah saudara nabung. Gak ada yang salah dengan hal itu. Cuma semua yang kita kerjakan untuk mengumpulkan harta itu, kita kerjakan dengan perspektif surga. Ukurannya surga, bukan perspektif dunia, ukurannya daging, bukan. Makanya Paulus kan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apakah Paulus tidak bekerja? Dia bekerja, dia haram minta-minta, dia buat tenda. Buat tenda itu pekerjaan yang dibilang pekerjaan level atas juga iya, karena zaman dulu itu level insinyur yang notabene hari-hari ini gak semua orang bisa bangun rumah. Saya meskipun tahu teorinya, tapi bangun rumah juga gak berani karena ada ukuran-ukurannya, saudara. Tapi Paulus juga bekerja kasar, membuat tenda itu kan kasar. Dia tetap bekerja, saudara. Tapi dia bekerja membuat tenda dalam perspektif surga. Apa yang dihasilkan setelah membuat tenda dapat cuan banyak. Pastinya gak mungkin dia jual tenda untungnya cuma kecil atau rugi. Gak mungkin dia berbisnis. Tapi karena perspektifnya surga, apa yang dia dapatkan dari bisnisnya itu, dari hasil kerjanya itu, dia gunakan untuk pekerjaan surga. Saudara, ukuran kerja kita harus Alkitab, iman yang benar. Nah kalau ukurannya dunia, perspektifnya dunia, ya gak heran kayak orang dunia, saudara. Kita disikat, balas sikat. Kita dihancurkan, balas hancurkan. Kita ditekan, balas menekan. Itu dunia. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau perspektifnya dunia, kalau kau perspektifnya dunia, saya berani katakan, imanmu akan tergerus. Long time ago, beberapa tahun yang lalu, saya sebutkan aja nama karena ini sudah terbukti secara kriminal, salah dan masuk penjara. Secara hukum sudah ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Ada seorang namanya Dimas Kanjeng kan, masih ingat itu? Yang mencari uang dengan berkedok ulama. Tampilannya, tampilan orang beragama. Tapi menipu uang, menipu orang dengan cara dia katakan,
dia bisa gandakan uang. Ingat cerita itu? Ada di YouTube itu. Dia buka jubahnya, sebar uang, tiba-tiba uang banyak di situ. Maka karena dia melakukan hal ini, orang-orang yang perspektifnya ngumpulin harta di bumi ini, pakai perspektif dunia, tertarik. Dan saya tidak bisa pungkiri, santrinya banyak, Pak. Ketika itu digerebek, santrinya banyak. Bukan puluhan, ratusan, Pak. Banyak orang cari dia. Karena ini alim ulama, kalau itu ngomongin Kristen, pendeta ini bisa gandain duit, maka orang yang Kristen akan berpikiran, wah kalau gandain duit sama pendeta Seno ini, maka pasti benar. Maka mereka mulai titipin uang, 100.000 berharap dapat 1 juta, 1 juta berharap dapat 100 juta, 100 juta berharap dapat 1 miliar, 1 miliar berharap dapat ratusan miliar. Sampai-sampai saudara, bukan cuma orang bodoh secara pendidikan yang dibodohi oleh seorang yang namanya Dimas Kanjeng ini. Ini fakta juga. Saya lihat bukan di infotainment, ya, tapi jelas-jelas ya di pengadilan. Ada seorang perempuan yang kalau Bapak Ibu hidup sejaman saya di tahun 2000-an, zaman reformasi, pasti nggak mungkin nggak kenal perempuan ini. Hampir setiap hari ketika zaman reformasi ini muncul di talkshow politik, saudara. Politikus papan atas. Pinternya minta ampun, saya kagum. Adiknya itu dulu membawa berita ternama di zamannya. Saya mengagumi. Saya berharap banyak juga sama orang ini karena pikirannya, logika politiknya tuh jernih gitu loh. Saya mengagumi orang ini. Tapi ternyata saya tahu perempuan ini pengikut Dimas Kanjeng. Perempuan ini bukan politikus abal-abal, saudara. Kalau Bapak Ibu ingat 2004 ketika Gus Dur dilengsarkan, terus pemilu secara terbuka pertama kali diadakan, ya, maka Gus Dur mau maju setelah dia dilengsarkan dengan cawapresnya perempuan ini. Cuma karena kesehatan Gus Dur 2004 dia nggak bisa lolos sehingga pasangan ini nggak maju. Kalau pasangan ini maju, cawapresnya perempuan ini, dan andai kata Gus Dur menang, maka kita punya wapres perempuan ini, saudara. Jadi bukan orang sembarangan ini. Orang yang hebat ini saja, akhirnya bisa hatinya nggak benar. Kenapa? Karena perspektif hartanya itu nggak benar. Hari-hari ini, saya sudah singgung di minggu kemarin. Bapak Ibu, saya sedih sekali. Ternyata ini bukan cuma masalah yang ringan, tapi masalah yang luar biasa. Bapepti sudah ngomongin, saudara. Para politikus di DPR sudah ngomong yang namanya binary option itu adalah judi. Clear itu di koran-koran hari-hari kemarin. Tapi masih aja saya dengar, saudara, beberapa mungkin teman saya di Facebook juga, itu masih mengatakan itu orang rugi saja. Mereka-mereka yang ngomong seperti ini masih berpikiran binary option itu adalah sesuatu yang baik untuk dia. Nggak kepikiran dia ketika pemerintah bilang itu sudah judi, dia nggak bisa kepikiran. Pikirannya tuh sudah dibuntukan sedemikian rupa, sehingga apapun argumentasi orang bahwa binary option itu adalah judi, dia nggak bisa terima dan dia terus ikut program itu. Ini menandakan orang kalau sudah hartanya itu salah, maka hatinya salah. Dan kalau hatinya sudah salah, jelek, busuk, maka apapun yang dia lakukan busuk. Mau dengar masukan kayak apapun dari orang, gak akan bisa dia terima. Dan sekali lagi, saya bukan usianya baru, saya bukan anak milenial, saya anak yang lahir di zamannya X, saudara. Anak yang lahir tahun 70-an, habis dari perang Vietnam, saudara. Seumur saya bukan umur yang kemarin sore, sudah cukup, rambut saya sudah putih. Dalam pelayanan saya, kalau pendetanya udah tahun ini 18 tahun. Kalau pelayanannya dari usia SMP saya guru sekolah minggu, saya akhirnya berkata, banyak orang Kristen yang seperti ini, saudara. Banyak orang yang dibodohi model-model bisnis bodong ini, saudara. Saudara, waktu zaman saya kuliah jurusan akuntansi. Ilmu bisnis yang pertama kali ingat, melekat di saya kalimat pendek dalam bahasa Inggris. High
risk, high return. Kalau resikonya besar, maka kita kemungkinan kalahnya besar, tapi ada kemungkinan menangnya juga besar, dapat cuan besar. So, saudara, artinya kalau kita low risk, resiko untuk berbisnisnya kecil, maka itu nggak mungkin untungnya besar. Dan ilmu ini bukan cuma ilmu tahun kemarin, tapi hari ini masih berlaku. High risk, high return, atau high gain. Kalau resikonya besar, pengembaliannya akan besar, kita akan mendapatkan besar. Karena di balik hal yang besar yang bisa kita dapatkan, kita juga potensi kehilangan besar. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu ada bisnis yang datang ke saudara dengan mengatakan, oh ini low risk kok, resikonya nggak ada. Terus kalau ikut bisnis ini ya, nanti dapat income pasif yang besar, dapat high return yang besar, high gain yang besar, pendapatan yang berlimpah. Dengarkan saya sebagai hamba Tuhan, saya berani berkata meskipun saya nggak tahu bisnis itu apa, ini pasti bodong, bisnis jahat. Sistem Ponzi, saudara tahu nggak sistem Ponzi itu? Ponzi itu ada bisnis, sistemnya Ponzi. Orang yang mau bikin bisnis ini, organisasi yang mau bikin bisnis ini nggak akan bilang sama membernya ini Ponzi, nggak mungkin. Dia akan menyembunyikan sedemikian rupa dengan sistem, ini MLM. Saya nggak bilang MLM salah ya. Tahun 92 saya ikut MLM namanya MW. Bagi saya MLM ini masih benar, kenapa? Karena memang jualan. Cuma problemnya, saya bilang akhirnya MLM MW ini bisa salah, karena si upline-nya ketika presentasikan untuk mendapatkan downline, ceritanya semuanya cerita yang enak-enak. Oh produknya bagus, jualannya bagus. Kalau misalnya ada yang kurang bagus bisa dikembalikan. Tahun 92, 93, 94, posisi saya udah bagus saudara di MW itu. Cuma nggak jalan, kenapa? Karena ternyata saudara bukan cuma narik member, tapi membernya itu harus bekerja. Problemnya saya 92, saya masih SMA Bu. Saya tuh kalau bikin grup saya di MW itu Pak, itu gedung gereja ini full Pak. Karena member saya 200-300 orang. Tapi nggak jalan bisnisnya, kenapa? Semua member saya, downline saya anak SMA, itu problemnya itu. Suruh beli sabun MW yang harganya 30.000, mereka mikir, Lifebuoy masih 300 rupiah. Saya kasih sabun cuci yang mahal, ibu lu suruh ini sabun yang bagus. Pas ibunya beli karenanya mahal, nggak ada busanya, mendingan Rinso katanya. Maka down, dan ini saudara, itu nggak diceritakan sama upline saya resiko-resiko ini. Dan akhirnya ini MLM yang bagus, bisnis MW-nya bagus, tapi pemasarannya Ponzi. You know Ponzi? Saya ngomong aja nih, ini bukan kelas bisnis, tapi saya harus ngomong. Kenapa? Maafkan saya, ternyata banyak orang Kristen goblok di luar sana. Maafin saya. Sistem Ponzi ini, saudara mendapatkan untung, itu sebenarnya untungnya dari uang saudara sendiri. Saudara dapat untung berikutnya, itu dari uang orang lain, bukan dari uang hasil usaha bisnis itu. Ketika Doe ini berdiri, 7 tahun yang lalu, lebih. Saya mungkin orang pertama, saya nggak mau sebutin produknya, karena produknya masih berjalan hari ini. Kalau bagi saya produknya ini nggak salah, cuma ada mungkin member atau marketing dari dari grup ini yang membuat akhirnya sistemnya sistem Ponzi. Jadi ini asuransi sebenarnya, saudara. Yang sekarang ini sedang dikritik oleh pemerintah bahwa bank itu nggak boleh punya unit link. Ya, unit link itu maksudnya bekerja sama dengan asuransi, berkedok apapun gitu, itu banyak yang salah. Asuransinya nggak salah saudara, asal jujur marketinginnya. Nah ini produk ini 7 tahun lalu udah sampai ke saya. Saya ingat saya dulu di YouTube, di Facebook belum ada yang bisnis ini. Jadi kalau saya berpikir, kalau saya kerjakan itu, di tahun saya pertama kali bikin Doe, mungkin saya akan bisa keruk uang banyak. Karena dikatakan begini, ikut asuransi ini. Tapi bukan ikut asuransi, ini sebenarnya kita nabung katanya gitu. Nabung per bulan 350.000. Ya. Kemudian nanti kita dapat backup asuransi dan uang kita akan beranak pinak. Itu yang saya dapat informasinya. Cuma saya
berpikir 350 ribu, ini otak bodoh saya aja nih, 350 ribu saya nabung. Terus katanya saya dapat backup asuransi. Berarti kalau saya sakit, saya mati, ada asuransi yang meng-backup saya dapat sesuatu profit atau keuntungan. Terus saya kan gak bodoh-bodoh amat, saya sudah tahu asuransi. Asuransi itu preminya ya lumayan lah. Bu Baby benar ya? Pasti ada premi dong. Ya, Bu Baby orang asuransi. Ada preminya. Saya udah tahu hitung-hitungan kalau saya dapat sakit, dapat backup dari asuransi sekian ratus atau sekian puluh juta, saya udah tahu tuh preminya berapa. Jadi saya hitung-hitungan, kalau saya 350 ribu ikut program ini pasti kan perusahaan ini kan bayar premi. Maka tabungan saya nggak full 350 ribu. Terus dikatakan nanti akan beranak pinak, akan kaya, akan hitungannya tuh ada tuh. Berarti asuransi ini main apa saya pikir? Main forex kah? Main saham kah? Ya, dan lain sebagainya yang meskipun itu kalau dikelola oleh lembaga investasi yang ternama, tetap aja ada nanti kemungkinan drop atau naiknya nggak stagnan. Namanya juga investasi, saudara. Saya bilang saya enggak lah, apalagi saya diharuskan untuk ambil member. Jadi katanya semakin nanti Bapak banyak member, uang Bapak akan kembali, dapat tiap bulan itu income pasif. Waduh, ini yang nggak bener nih. Saya diemin. Setahun setelah itu berjalan, pindah ke ruko. Kalau Bapak Ibu tahu, saya marah luar biasa sama seorang pekerja. Yang dia pekerja the way. Artinya dia kenal jemaat the way karena ada di the way. Ya. Terus dia jalanin ini diam-diam di belakang saya. Saya nggak pernah diundang, saya nggak pernah dipresentasikan. Karena kalau saya dipresentasikan sama pekerja ini, saya udah tahu karena saya sudah tahu setahun sebelumnya. Dan itu di Facebook semua pendeta yang saya kenal ikut bisnis ini. Bikin seminar di sini, membernya banyak. Ketika saya dengar dari jemaat yang dipresentasikan sama pekerja ini saya panggil. Maafkan saya orang saklek. Lu jahat, saya bilang gitu. Mestinya kalau mau presentasikan hal ini ngomong dulu sama saya. Bukan masalah apa-apa, karena kamu presentasi ke jemaat doe, jemaat itu jemaat saya. Lu kenal, saya sebutin aja nama-namanya jemaat-jemaat doe. Lu kenal dia sebelum sama saya? Nggak kenal, Pak. Kamu kenal dia sebelum sama saya? Nggak kenal, Pak. Artinya apa? Kamu bisa kenal mereka-mereka semua karena saya, karena ada di doe. Mestinya ngomong dulu lah etikanya, saya bilang. Dan saya bilang, ini bisnis nggak benar. Enggak Pak. Singkat cerita, orang ini akhirnya mundur dari doe. Bapak Ibu saya nggak perlu sebutin siapa namanya, kalau orang lama pasti tahu. Tapi dengan alasan yang lain. Saya nggak pernah cerita ini, jadi kesannya tuh orang ini mundur, kalau orang nggak tahu apa-apa, waduh ini pasti pasti marahin dia atau gimana, kesannya pasti saya yang jelek tuh. Tapi saya lakukan dengan yang terbaik. Saya pegang omongan saya. Saya cuma bilang, lihat omongan saya. Setahun 2 tahun nggak akan lama dan benar. Hari ini, ya saya nggak mau sebut nama. Kalau Bapak Ibu sekitar 6 tahun lalu, ya 5 tahun lalu aktif ikut bisnis ini, presentasi pertemuan kelas di mana-mana, ada orang-orang yang katanya jadi kaya raya gara-gara bisnis ini. Hari ini bisnisnya, nama bisnisnya masih ada. Tapi model begituan yang get member itu nggak jalan lagi. Kenapa? Sistem ponzi, saudara. Dan saya sedih ketika saya ngomong kemarin, ada orang yang pernah bersama dengan kita ternyata juga jalanin bisnis seperti ini. Investasi, tapi sebenarnya ponzi. Investasinya nggak salah, saya pun berinvestasi. Tanya Sean, saya belajar kripto, currency Pak hari ini Pak. Otak saya nggak nyambung Pak Juve. Itu kok beli uang kripto, harganya mahal minta ampun. Dan uang itu nggak bisa saya beliin Indomie, Bu Neta. Tapi saya belajar, kenapa? Memang ini investasi ke depan. Saya belajar saham sendiri. Itu nggak salah, reksadana nggak salah, asuransi nggak salah. Yang salah tuh orang-orang yang mengemas semua itu untuk dapat cuan lebih dengan cara membodohi banyak orang. Andai kata asuransi yang saya bilang tadi ini produk asuransi loh. Memang nanti ada covernya karena ini asuransi, ada uangnya juga. Ya, tapi harus berapa lama nabungnya?
Kalau saya hitung nabung 10 tahun Pak, baru uangnya itu kelihatan. Kalau cuma 3 tahun seperti teman-teman saya, mereka berpikir 350.000 nabung. 3 tahun ngerasa bisnisnya atau grupnya nggak jalan, dia mau narik duit. Dia berpikir 350.000-nya dikali 12 kali 3 tahun. Dia dapat uang segitu. Enggak, kecewa. Terus bilangnya apa? Ini penipuan. Oh, bukan penipuan, lu yang bodoh. Nangkap gak saudara? Dan ini terjadi hari-hari ini. Aduh, kalau saya ingat ini saya tek gitu. Karena di suatu kota di Jawa Timur yang begitu dekat dengan saya, ini juga ada kayak gitu. Saya ngomong aja namanya, bikin bisnis namanya 12 suku. Wah, 6 kiri, 6 kanan. Ini ponzi juga. Dan maafkan saya, banyak orang yang saya kenal terjebak dengan bisnis ini. Orang ini ditangkap. Dan yang menjadi pengurusnya, kebanyakan saya kenal karena berasal dari gereja yang saya kenal banget. Bapak Ibu, pertanyaan saya kayak sekarang ini, kayak binary option itu yang jadi afiliator itu. Yang ngajakin, ayo kita trading. Kalau saudara lose, saudara akan kehilangan 100% uang saudara. 70% ke afiliator, 30% ke aplikasi. Dan kalau saudara mau ikut lagi, saudara kalau tadinya tanam 1 juta, harus 2 juta. Alasannya apa? Supaya balik modal. Kalau kalah lagi 70% ke saya, 30% ke aplikasi. Maka afiliator ini akan kaya raya, makanya banyak jadi sultan-sultan itu Pak. Apakah afiliator itu gak tahu Pak? Bahwa dia sedang nipu? Apakah afiliator itu gak tahu Pak? Dia sedang mengajak orang berjudi? Tahu. Tapi dia gak peduli, kenapa? Meskipun kebongkar nanti, maafkan saya ya, andai kata kebongkar 2 tahun, 3 tahun berikutnya dia ketangkep, masuk penjara, dia udah dapat cuan banyak Pak. Dan ini yang saya tahu Pak. Saya tahu banget Pak orangnya Pak. Yang saya bilang di Jawa Timur itu. Kenapa? Karena ketika dia diproses hukum, dia masuk penjara berapa lama Pak? 12 tahun. Wah lama ya Pak. Tapi dia usianya masih muda, 23 tahun saat itu. 23 kalau dia nggak dapat remisi 12 tahun, berarti dia keluar umur berapa? 35. Selama dia berbisnis 3 tahun itu Pak, uangnya Pak, untuk ukuran di kota kecil Jawa Timur itu Pak, udah belasan M Pak. Yang dia mungkin udah sembunyikan di mana. Sehingga kalau dia jadi narapidana yang baik di lembaga permasyarakatan itu, 12 tahun itu nggak akan penuh 12 tahun, benar nggak Pak Juve? Benar ya? Kemungkinan besar kalau dia baik, kalau dia Kristen dia ada di gereja terus, terus, dapat remisi setiap 17, dapat remisi setiap tanggal 25 Desember, paling tinggal 8 tahun Pak. Umur dia di penjara 23, 8 tahun 31 Pak. Dia keluar penjara, orang sudah lupa sama kasusnya, dia pulang ke rumahnya, dia kumpulin lagi hartanya yang puluhan M itu Pak. Sekarang pertanyaan saya, kerja apa yang normal? Kalau lulusan SMA 8 tahun bisa punya aset puluhan M. Impossible Pak. Kenapa saya ngomong gini? Karena banyak Pak yang sering sama saya. Satu sisi saya bilang kasihan, tapi kok bodoh. Kenapa bodoh? Karena hatinya udah gak bener. Kenapa? Karena dia punya harta yang dia lihat dalam perspektif dunia. Pak, Bu, ini fakta yang terjadi di sekitar kita. Saya mau ngomong lagi nih. Banyak Bapak Ibu tuh mengagumi orang dengan cara yang salah. Dengerin saya ya. Saya mungkin gak dalamin Alkitab panjang, tapi dengerin saya. Banyak saudara melihat orang dengan perspektif yang salah. Hari-hari ini lagi viral istilah flexing. Apa artinya flexing? Flexing itu artinya memamerkan kemewahan. Maka yang namanya sultan-sultan muda itu, dia beli Ferrari. Orang akhirnya berpikir, usia belum sampai 25, beli Ferrari gampang banget. Ngomong lagi di YouTube-nya, gabut nih. Gabut itu apa nih artinya?
Gabut itu apa? Hah? Apa? Gaji buta. Iya. Lagi gabut nih katanya. Jam 3 pagi, mesen Lamborghini. Orang kaget-kaget kan. Keren banget nih. Ganteng. Penampilannya aduh keren, pakai topi Hermes. Pakai Shell Louis Vuitton. Sepatunya Air Jordan yang collection. Sehingga banyak menghipnotis orang. Flexing itu saudara. Memamerkan kekayaan. Orang Indonesia tuh sakitnya gitu. Kalau orang udah tampilannya keren, kaya, itu langsung dicapnya orang baik, orang berhasil. Padahal penipu. Dan kalau Bapak Ibu belajar orang-orang kaya di dunia itu gak ada yang begitu. Yang kaya real gak ada yang begitu. Dulu zaman saya SD itu Sudono Salim, Bapak Ibu tahu? Atau yang punya Kemcik siapa? Bob Sadino. Itu orang kaya raya di zamannya. Ya. Kemcik itu ada di daerah yang zaman dulu tongkrongan anak-anak usia saya, Pak. Zaman SMA, Pak. Kalau yang sekarang ya nggak tahu lah, karena di daerah daerah gaulnya udah beda gitu, ya. Tetap Jaksel tapi daerah gaulnya udah beda. Aduh, kalau udah masuk ke Kemcik itu udah kayak ngerasa hebat banget, padahal baru cuma masuk ke supermarket doang gitu loh. Karena kelasnya beda sama Golden Truly, beda, jauh banget ya. Kalau Bapak Ibu nggak seusia saya nggak tahu tuh Golden Truly itu apa ya. Tapi zaman saya SD SMP Golden Truly itu bagi saya yang orang menengah bawah itu udah paling hebat. Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada. Terus tiba-tiba saya SMA nongkrong sama anak-anak, terus beli es krim doang di Kemcik. Saya nggak ngerti apa, ternyata itu supermarket hype zaman itu. Yang punya namanya Bob Sadino, pakai celana pendek. Saya termasuk orang yang mengagumi dia. Istana berkali-kali ngundang dia, tapi bukannya dia nggak mau, dia nggak bisa. Kenapa? Dia bilang kalau gue masuk ke istana, gue akan pakai celana pendek ini. Pak Harto dulu ketat banget, harus pakai, nggak boleh jeans, harus celana kain. Akhirnya dia nggak bisa. Sederhana. Yusuf Hamka, ini pengusaha Muslim, saudara. Ya. Tapi saya bukan cuma nonton di YouTube, saya udah tahu ceritanya dia. Itu kalau makan di warteg, santai, mobilnya Hammer tapi memang makannya di warteg gitu. Tapi saudara melihat orang yang didandanin, ini juga ngomongin pendeta loh saudara. Banyak sekarang ini saudara menstempeli orang itu pendeta hanya gara-gara apa? Maafkan saya. Hanya gara-gara, wih orang ini khotbahnya keren, bajunya bagus, dandanannya keren. Tapi benar pendeta enggak? Benar seorang hamba Tuhan enggak? Orang-orang ini memamerkan dirinya dengan kemewahan itu supaya bisa menjerat saudara. Dan ini dilakukan oleh banyak orang yang namanya afiliator itu. Harta dan hati, di mana hartamu, apa hartamu itu mempengaruhi hatimu. Nah, supaya gak terjebak dalam hal ini Bapak Ibu. Dalam waktu sisa ini, saya merenung. Gimana ya supaya orang-orang terdekat saya tahu. Paling tidak bisa punya alarm, rambu-rambu. Supaya dia tidak dibodohi sama orang-orang. Karena saya percaya 2022, 2023, 2024 akan banyak orang kaya yang melejit. Tapi dengan membodohi yang cara seperti ini. Saya bilang lagi zaman yang namanya Ponzi itu selalu beradaptasi dengan zaman. Di usia saya tahun 92 itu dikemas dengan MLM. Tapi hari-hari ini saudara, itu udah berkembang. Ya, dan itu gak mungkin bisa dihilangkan. Binary option itu, binomo itu katanya udah dilarang. Tapi lihat nanti, akan ganti nama dia. Binama, Bineme. Apa susahnya ngerubah nama? Orangnya mungkin pengurusnya beda. Dulu namanya John yang punya ini. Sekarang kok jadi Marwah. Ternyata Marwah adalah istrinya si John. Sami aja. Nah kekasih Tuhan, supaya kita gak terhisap. Saya takut. Karena zaman ini akan berat Pak. Saudara yang capek berbisnis, capek usaha, kok dapetnya returnnya begini-gini aja, untungnya begini-gini aja. Akhirnya kayak dapet sesuatu durian yang runtuh gitu. Kalau ketemu bisnis begini.
Kalau saudara ikut bisnis begini, orang pertama, tahun pertama, saudara bisa cepat kaya. Kalau saudara nggak punya hati nurani, saudara akan bangga, makan, tidur, liburan, dengan kekayaan yang kau dapatkan dari hasil membodohi banyak orang. Kalau saudara ikutnya belakangan, itu bakar uang. Dengerin saya, bakar uang. Kalau saudara rela, gini ya, judi boleh nggak? Nah nih, judi boleh nggak? Pak Juve judi boleh nggak? Nggak boleh. Di Indonesia nggak boleh. Tapi kalau Pak Juve entar sama baby ke Singapura, ayo. Ke Makau, ayo. Tergoda iseng-iseng, boleh nggak? Kalau ngomong undang-undang boleh nggak? Boleh Pak, di Singapura siapa bola nggak boleh judi. Pak Bimo sering judi dulu di Singapura. Dulu zaman dia di Batam tiap minggu Singapura ngapain judi gue bilang. Boleh kan di Singapura, di Makau boleh. Firman Tuhan katakan tunduk sama pemerintah gitu kan. Berarti kalau pemerintahnya bilang judi is okay, halal gitu. Berarti kita judi di sana boleh aja, nggak akan ditangkap polisi. Nah masalahnya gini loh saudara, sekarang ini mau diapain juga judi tetap ada kok. Zaman saya kecil Porkas ya. Wah Bu Jojo jangan-jangan dulu bandar Porkas. Iya gak? Porkas, apalagi tuh? SDSB, Togel, aduh. Pak, hidup dengan model begini Pak, itu dilarang pemerintah. Tapi setiap nongkrong zaman SMP di depan komplek Pak, ada teman, gue mimpi kelinci. Terus carilah primbon, kelinci nomor berapa? Nomor 12, taruh nomor 12. Menang gak? Bisa jadi menang. Tapi dari 10 kali judi, paling 1 menang, 9 kalah Pak. Itu hukum judi begitu. Tapi maksud saya, kalau lo mau judi ya udah judi, tanggung resikonya sendiri. Kalau ketangkap Pak Juve ya udah diproses hukum. Kalau enggak, lo berharap dengan Tuhan, tapi itu pilihan lo sendiri kan. Maksud saya kalau kita mau bisnisnya judi kayak binary option itu, mestinya ngomong afiliator ini judi loh. Kita tebak-tebakan namanya juga binary option. Binary itu 2, option itu pilihan. Pilihannya cuma naik, turun, maju, mundur. Ya kurang lebih begitulah. Kita disuruh nebak harga komoditi ini di jam sekian, yuk kita trading yuk, naik apa turun. Cuma itu, nggak butuh pinter, nggak butuh analisa macem-macem. Cuma cap cip-cup, kembang kuncup, oh naik. Kalau naik ya kita dapat untung. Tapi kan ada bandarnya Pak. Jadi asal mereka tuh jujur, ini judi loh. Terus kalau ada bapak ibu tetap ikut, ya itu resiko saudara. Masalahnya rakyat kita tuh nggak banyak yang pinter. Yang pengennya tuh kaya karena sudah capek miskin. Saya cuma ingin saudara, kita ingat firman Tuhan. Yang pertama nih ya, kalau kamu mau dengerin saya, supaya kita gak terhisap dengan hal-hal kayak gitu. Punya iman yang benar. Saya pakai sudut pandang yang berbeda di iman yang benar apa nih ya. Soal tadi ya, harta dan hati. Coba dibuka, bisa gak? Kejadian 3 ayat 17. Ada gak disimpan di situ? Enggak ya? Kejadian 3 ayat 17. Coba munculkan ini ya. Ini yang saya bilang ini hukumnya Tuhan. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, titik koma, apa nih? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Engkaunya siapa? Adam. Lo jangan berpikir Adam itu berarti laki-laki ya Pak. Berarti yang susah payah itu adalah laki-laki ya Pak. Bukan Pak. Adam itu artinya manusia. Jadi ini sebenarnya hukum kutuk kepada siapa? Kepada anak cucunya Adam. Mau laki-laki gendernya kek, mau perempuan gendernya kek, bencong juga kek. Manusia memang sudah Tuhan tetapkan akan bersusah payah dalam mencari apa? Rezeki. Jadi kalau punya iman yang benar, ya tadi hukumnya. Kalau mau dapat cuan, kalau mau kaya, kalau mau diberkati, kerja keras. Kalau mau hidup kaya dari firman Tuhan, teman-temanmu kerja dari jam 9 sampai jam 5, saudara tidak. Saudara nambah lembur 2 jam. Pulang ke rumah jam 7, jam 8. Maka kalau saudara lebih kaya daripada temanmu, itulah kebenaran. Saudara bukan cuma kerja,
Dari uang yang kau sisihkan, kau buka warung di depan rumahmu. Warung minuman kek, es kelapa kek. Repot emang, capek emang. Tapi emang itu hukumnya. High risk, high return. Hamba Tuhan juga begitu. Jadi pendeta nih, punya gereja nih, cuma ongkang-ongkang kaki, baru khotbah hari Minggu, terus berharap, kok gerejaku begini-gini aja ya, kok pendapatan persembahan kok nggak bertambah ya. Gimana coba? Apalagi kalau nggak punya gereja. Itu yang saya bilang sama teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan. Sekarang apa susahnya sih menginjil? Bikin program, mau ditonton nggak ditonton. Nah sekali lagi, di mana hartamu berada? Saya bilang sama mereka, lu bikin program di YouTube, di Facebook. Bukan ngomongin nggak ada yang nonton atau ada yang nonton. Lu lagi bekerja, dan nanti yang akan mengukur semua bukan manusia, Tuhan. Itu yang saya bilang sama mereka, tapi nggak ada yang mau denger. Ada yang tiap minggu tadinya di Facebooknya hampir setiap malam, tapi mulai kendur. Yang nonton gak banyak pasti. Lah, lu tuh siapa? Masa pendeta kampung kayak lo berharap yang nonton video lo bisa 5.000 orang? Siapa lu? Lu gak mungkin ngalahin Pak Gilbert gitu maksud saya. Gak mungkin ngalahin Pak Erastus Sabdono, Pak Stephen Tong. Siapa lu? Tapi kerjain aja bagiannya. Kayak saya bikin program yang nonton berapa orang saudara? Deep Talk with Pase setiap malam itu. Yang nonton paling cuma 150 orang. 200 paling banyak. Dapat cuan gak dari YouTube? Kagak. Tapi itu otak saya bilang, ini harta di surga. Makanya saya ketika YouTube kita kemarin dibajak orang, saya nggak bilang, nggak ada kata-kata terucap dari bibir saya ke Sylvie, ke Henry, ke Phil. Aduh, sayang banget ya subscriber kita. Nggak, gue nggak pikirin itu lagi. Saya cuma bilang tolong diurus, yang penting fokus hari Minggu. Hari Minggu pokoknya harus ada online. Meskipun yang nonton tidak seperti biasanya, tapi paling nggak kita share. Makanya saya bilang, tim kemarin ada share ke Bapak Ibu kan, minta tolong ya di share. Supaya apa? Paling tidak orang-orang yang tahu YouTube kita dari Bapak Ibu akhirnya tahu bahwa minggu ini kita nggak bisa siaran di channel yang biasa. Kekasih Tuhan, maka punya iman yang benar. Jadi kerja ya, jangan nggak kerja ya. Yang pendeta, kerja ya, jangan nggak kerja. Yang kedua, jaga pergaulan. Jadi supaya kita nggak terhisap ini punya iman yang benar. Yang kedua, jaga pergaulan. Kenapa? Dalam pengalaman saya, kalau kita ditipu, saya ditipu, yang nipu saya itu orang terdekat saya. Nggak mungkin, ujuk-ujuk gitu ya, saya ketemu di jalan, ketemu orang di pinggir jalan, yang saya nggak kenal, terus saya bisa tertipu sama dia. Orang itu tiba-tiba bilang, Pak Seno, mau nggak 10 juta Pak Seno jadi 100 juta? Ini orang antah berantah, saya nggak kenal, tuh saya bilang, mau? Nggak mungkin. Yang menipu kita itu orang terdekat kita, atau kita ditipu dari orang terdekat kita. Bapak Ibu, kemarin ada artis terkenal, laki-laki, perempuan, itu semua artis papan atas semuanya. Itu kita tahu beritanya, ditipu miliaran rupiah. Siapa yang nipu? Adik kandungnya. Gelo enggak? Adik kandungnya. Maka kalau ngomong uang, saya udah berkali-kali bilang, itu enggak siapa aja, mau saudara kek, kandung kek, orang tua kek, anak kek, suami kek, istri. Kalau hatinya jahat, maka dia gak peduli yang ditipu itu adalah orangnya sendiri, keluarganya sendiri, darah dagingnya sendiri. Bahkan ada kan anak memenjarakan orang tuanya. Kalau di kampung-kampung gitu, baca gak? Gara-gara apa? Gara-gara singkong. Come on. Si anak yang nanam singkong, si ibunya mikir itu di tanahnya dia jual sama ibunya, anaknya marah. Itu singkong gue yang nanam. Masuk ke pengadilan lagi.
Ada tuh di Jawa tuh. Come on saudara, jaga pergaulan. So hati-hati. Berarti di sini ini kalau ngomongin di gereja ini nih, kalau saudara ketipu, yang nipu siapa? Bu Roli, ini kan kita ngomongin di gereja nih, ya hanya segini nih, ya kita nggak ngomongin yang luar nih. Berarti kalau yang nipu tadi saya bilang orang terdekat, berarti yang potensi jadi penipu siapa? Saya bisa ditipu sama saudara. So jangan memandang orang itu dari tampilan flexingnya tadi. Ya. Hati-hati. Yang ketiga, pahami, kuasai, kembangkan skillmu atau bahasa Alkitabnya karuniamu. Saudara tuh makanya berkali-kali saya bilang, saya gak bosen ngomong. Saudara harus tahu calling, panggilan, karunia. Saya tuh yakin banget Pak panggilan saya jadi pelayan Tuhan. Saya udah mapan kok, tiba-tiba harus begini, saya yakin banget itu. Makanya ketika ada goncangan kayak apapun, di PHK, dikeluarin dari gereja lama, saya gak pernah mau tergoda. Ada gak godaan? Ada, Silvi tahu kok saya digoda saudara. Untuk megang perusahaan temen. Yang katanya kalau Pak Seno gak mau ya Pak Seno komisaris aja lah. Tinggal ngawasin seminggu sekali, 2 kali ke kantor. Dapat penghasilan yang lumayan saat itu bagi saya. Menyelamatkan keluarga saya yang tiba-tiba gak ada punya penghasilan. Tapi saya bilang enggak. Saya yakin banget panggilan saya melayani Tuhan. Kalau gereja ini menolak saya karena saya panggilannya melayani Tuhan, ya udah diem aja dulu. Nanti Tuhan bukain. Jadi kalau saudara panggilannya apa? Kalau saudara tuh dipanggil Tuhan jadi pedagang, buka kelontong, maju. Akhirnya punya minimarket, maju. Itu calling saudara jadi pedagang kelontong. Jangan malu. Di situ aja kembangin. Jangan sok diversifikasi. Wah, sampingnya ada salon. Wah, saudara bikin salon juga. Lah dia tuh tangannya tuh jago. Dia gak usah belajar, dia merem pun potongannya bagus. Lu mau sekolah, kalau gak ada karunia di Rudi Hadiswarno pun, lu motong orang pitak, saudara. Ini banyak kesalahan orang kan begitu. Langsung diversifikasi. Pendeta juga begitu, udah bagus jadi pendeta, panggilannya katanya pendeta. Tiba-tiba ada tawaran menggiurkan duniawi, ikut lagi. Bukan gak boleh ya. Tapi pertimbangkan matang-matang panggilanmu itu apa. Yang terakhir tentu fokus pada satu hal. Pernah dengar seseorang namanya Malcolm Gladwell nggak? Malcolm Gladwell itu dalam satu bukunya berkata ada hukum 10.000 jam. 10.000 jam yang diucapkan Malcolm Gladwell ini diadopsi dari 10.000 jam terbang. Seorang pilot itu baru bisa menerbangkan pesawat sendiri dan ditumpangi oleh orang, itu kalau dia sudah punya jam terbang 10.000 jam. Makanya pilot yang punya jam terbang 10.000 jam itu udah dianggap expert. Saudara mau lamar di Garuda, maka ada peluang. Mau lamar di Lufthansa, maka ada peluang. Tapi meskipun kau kaya raya, sekolah pilotnya di sekolah pilot terbagus, tapi jam terbangmu baru 2.000 jam. Seorang ngelamar Garuda nggak mungkin diterima. Kenapa? Kalau Garuda terima, maka Garuda dianggap menyalahi aturan yang berlaku di dunia penerbangan internasional. 10.000 jam terbang itu oleh Malcolm Gladwell dianggap sebagai seseorang yang expert pengalaman. Ketika saya baca ini beberapa tahun yang lalu saya malu, saudara. Orang mungkin saudara ya, ini Pak Seno khotbahnya bagus loh. Pendeta yang udah berpengalaman. Terus baca ini, 10.000 jam terbang. Saya jadi ditampar saudara. Kenapa ditampar? Karena kalau dihitung-hitung saya berkhotbah, gak ada Pak 10.000 jam terbang itu, atau 10.000 jam itu. Ini saya kebantu karena dulu saya di Tiberias. Hari Minggu, dalam seminggu, 7 khotbah, 10 kali khotbah, dalam seminggu bisa. Saya di Tiberias 9 tahun. Kalau seminggu itu ada 10 jam, ya 10 kali khotbah. 10 kali khotbah itu kan 1 kali khotbah 45 menit, taruhlah 1 jam. 10 jam. Ya. Terus dikali 52 dalam 1 tahun kan 52 minggu ya. 52 kali 10, 520.
dikali 9, saya baru punya jam khotbah 4.000, 4.500 sekian. Di the way, drop dong khotbah saya kan. Paling cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam seminggu. Maka saya yang udah 18 tahun jadi pendeta, itu sebenarnya belum expert sebagai seorang pengkhotbah kalau ngikutin teorinya Malcolm Gladwell. Karena kalau di total durasi khotbah saya belum sampai 10.000 jam. Ini ada pendeta baru kemarin sore, khotbahnya juga belum rutin, nganggep hebat dirinya, udah pengalaman dirinya. Nah ini yang saya mau katakan kepada saudara. Ya, harus fokus. Ya. Dan kalau sudah 10.000 jam, ya barulah menganggap dirimu sudah expert. Dan mungkin kau boleh disertifikasi dalam hal yang lainnya. Lakukan 4 hal ini. Jangan iri hati. Rumput tetangga selalu hijau ya. Rumah tangganya adem ayem. Saya ngomong aja deh, zaman saya kecil, ibu saya itu gak fair sama saya, sama adik saya. Ibu saya selalu bilang itu, lihat tuh tetangga belakang rumah. Saya ngomong aja, itu orangnya baik, nurut sama bapak ibunya, disuruh mandi nurut, disuruh ini nurut. Zaman itu saya sakit hati sama ibu saya, kok kenapa saya dibandingin sama anak tetangga? Sedangkan saya tahu teman saya itu siapa. Saya tahu kalau dia nongkrong tuh ngapain, saya tahu. Cuma karena saya emang gak munafik gitu loh. Ya kalau lagi sekesel, zaman dulu masih muda ya ditegur sama ibu, entahlah bu gitu loh. Le mandi le, nanti bu ini lagi tanggung nih, cuma begitu doang gitu. Terus ibu saya dengan mudahnya, ibu gak pernah denger itu tetangga seberang marah-marah. Tetangga belakang marah-marah, belakang rumah persis. Samping rumah juga. Nyaris saya dibandingkan dengan kiri, depan, kanan, belakang. Saya dulu mungkin adik saya, karena saya pernah curcol sama dia ketika sudah dewasa. Lo inget gak? Zaman kecil tuh lo paling sakit hati sama ibu apa? Kalau bapak saya gak pernah. Iya, saya ngomong ketika dewasa tuh bu. Kemarin belum lama. Mas Eno bukannya sombong ya bu ya. Ibu sekarang udah ngerti lah Mas Eno gimana, adik saya namanya Dodo gimana. Sekarang ibu coba bandingin deh. Dulu waktu kecil ibu sering bilang, mendingan anak tetangga. Sekarang ibu lihat, Mas Eno, Dodo, pekerjaan, rumah tangganya, hidupnya. Dibandingkan dengan depan rumah, samping rumah, kiri kanan rumah, sama belakang rumah. Ibu saya gak bisa ngomong apa-apa. Karena di belakang rumah saya, 2 orang anak yang mati karena narkoba. Di samping rumah saya, adik kakak gak pernah tegur-teguran. Silvi tahu. Di depan rumah saya, ketika orang tuanya udah mati, gak ada lagi komunikasi satu dengan lainnya. Terus kontak. Bahkan rumah yang sebenarnya bukan rumah, karena komplek Kodam itu rumahnya masih gak jelas, gak ada sertifikatnya. Saling diklaim antara anak yang satu dengan anak yang lain. Saya bilang sama ibu saya, bu, ibu masih hidup. Ini rumah nanti ibu kasih Dodo pun ora popo. Dan Mas Eno juga gak berhak juga atas rumah ini. Saya ngomong gitu. Saya bilang sama adik saya, jangan sampai ke depan kita ribut masalah kayak gini-ginian. Ibu saya gak mau nulis warisan. Tapi kan saya dan adik saya tahu aset orang tua saya apa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya bilang sama adik saya gini, dulu waktu saya nikah sama Silvi, Bapak ngasih saya tanah di Kafling DKI, saya bilang. Dulu niatnya bangun rumah di situ tapi nggak punya uang. Akhirnya dijual, uang itu buat DP rumah yang sekarang. Jadi saya sudah ambil aset bapak saya. Saya bilang sama adik saya, Bapak punya tanah di Bandung, rumah di Bandung, Bapak punya tanah di kampung di Solo, rumah juga di sana, sawah juga di sana. Itu kalau dikurskan rupiah ketika saya ambil aset bapak saya di Kafling DKI Meruya, itu semuanya kurang lebih nilainya sama. Sekarang tentu udah berkembang. Dan kalau berkembangnya berkali lipat, ya itu udah haknya dia. Saya bilang, ambil dong. Gak akan pernah, ibu saya bilang, gak ada apa-apa, ambil, itu punya lo. Rumah yang di Kodam pun, ambil aja.
Bapak Ibu, saya ingin kita itu punya persepsi yang benar. Ya. Jangan gara-gara uang kita ribut. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pengen ngomong panjang tapi udah 1 jam. Pesan saya cuma lakukan 4 hal tadi. Percaya deh, konsisten lakukan 4 hal tadi. Yang pertama tadi, punya iman yang benar. Yang saya kutip tadi, kita emang udah ditakdirkan harus kerja keras untuk hidup. Yang kedua, jaga pergaulan. Jangan mentang-mentang, oh teman saya Kristen, teman saya di gereja, teman saya pendeta, kok anggap mereka itu udah kayak orang kudus saja. Jaga pergaulan. Penipuan itu dimulai dari orang terdekat. Yang ketiga, pahami, kuasai, kembangkan skillmu, karuniamu. Kalau kau di situ nyaman, di situ sejahtera, di situ kembangkan. Jangan kemana-mana. Yang keempat, fokus. Ya, dengan apa yang sudah kau tekuni. 10.000 jam terbang itu. Kalau saya kerjakan. Saya belum 10.000. Saya belum dianggap expert. Jauh daripada expert. Saya berharap semua memahaminya, mengerjakannya. Dan saya ingin mengutip salah satu quote dari salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Bill Gates berkata begini, bukan salahmu jika kamu dilahirkan miskin. Bukan salahmu jika kau dilahirkan miskin, kata Bill Gates. Tapi jika kau mati miskin, maka itu salah terbesarmu. Jadi selama hidup kita usaha, kerja dengan sungguh, dengan keras, dan jangan pernah berhenti belajar selama hidup. Karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.